Selamat pagi saudaraku, salam kasih. Apa kabar saudaraku? Kita akan teduh di pagi hari ini. Mari kita tenangkan hati. Kita berdoa. Bapa di surga pemurah benar, kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah terjadi atas hidup kami. Terima kasih malam yang telah berlalu, malam yang teduh, segala anugerah pemberian Tuhan kami syukuri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan diangkat dari kitab Ulangan 5 ayat 21. Begini dikatakan, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika membaca ayat ini, tentu kita sama-sama satu pengingatan kembali kepada hukum Taurat Tuhan. Yang keberapa kira-kira ya? Yang ke-10 ya. Terima kasih. Setiap kita menghayati hukum Taurat Tuhan, maka tentu di sana tidak salah kalau kita menerimanya sebagai bukti kedekatan Tuhan kepada kehidupan itu. Dia peduli. Dia tidak hanya menekankan sebagai aturan untuk tidak dilakukan. Ini bisa, ini tidak bisa. Namun justru ketika Tuhan menyatakan hukum Tauratnya, agar kita mengenali apa yang Tuhan inginkan menjadi kesejahteraan bagi kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengingat hukum-hukum Tuhan, tentu kita mengingat juga pertolongan Tuhan yang begitu rupa kepada kita. Pertolongan yang menuntun. Karena di banyak hal kita tidak mampu menahan diri, menahan tangan, menahan mulut, atau menahan keinginan, nafsu misalnya. Keinginan itu bisa sangat kebablasan. Apakah ini terjadi pada masa lalu saja? Tentu tidak. Hari-hari hidup kita banyak sekali yang membuat kita melampaui batas. Nah, sehubungan dengan firman Tuhan, Allah memberikan aturan lewat hukum Taurat. Kalau diawali ini dalam kehidupan suami istri, menyangkut orang lain, atau sebuah keluarga menyangkut hamba-hambanya, tentunya supaya di sana ada penjagaan bersama-sama demi kebersamaan. Ada kebersamaan yang berjalan dalam kekudusan Tuhan. Ada di sana tanggung jawab di mana bisa menjamin kehidupan kesejahteraan orang lain. Kita terpanggil melindungi, orang lain juga terpanggil melindungi kita. Kita terhadap hamba, kita terhadap orang yang sedang berada menjadi tumpangan bagi kita. Hidup saling mengasihi, hidup saling menghargai, hidup saling mendukung. Saudaraku, ini tentu penyegaran rohani bagi kita. Tentu telah ada nilai-nilai hidup di mana kita dipanggil agar menjadi bagian yang tetap respon kepada orang lain. Mari saudaraku, dengan tetap menjaga kerukunan keluarga kita, keluarga kecil kita adalah juga menjadi kerukunan keluarga di sekitar kita. Tanpa kita sadari,
bahwa di antara kita bisa saling melirik dalam hal kebaikan. Nah, ketika kita konsisten dalam kebaikan, bukankah kita telah menjadi lirikan yang menarik bagi orang lain? Patut dicontoh. Namun sebaliknya, jangan kita sungkan. Ketika kebaikan orang lain itu menarik kita perhatikan, mari kita tiru, kita laksanakan bersama. Demi apa? Kesejahteraan, kebaikan bersama, menuju kemuliaan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan jalani. Mari tetap kita jaga kerukunan keluarga yang baik. Antar keluarga, orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin di tengah-tengah instansi yang begitu rupa melaksanakan tanggung jawab kepada bawahannya, masing-masing pelaku instansi itu dari pimpinan ke bawahan, dari bawahan sampai karyawan yang sangat terendah misalnya, kalau saya pakai bahasa terendah, kalau ada sinergitas yang baik, tentu nama perusahaan yang sedang saudara geluti itu akan tetap eksis, akan konsisten melakukan yang baik. Dan mari sebagai bagian dari pelaku pekerjaan, dimanapun kita bekerja, lakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan menjamin kelanggengan dari di mana tempat bekerja. Saudaraku yang penuh kasih di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan ini disampaikan untuk menyelamatkan bangsa di tengah-tengah kehidupan keluarga kecil sebagai bagian dari bangsa. Ini penting untuk menyelamatkan bangsa itu pun. Bangsa negara yang kita cintai. Mari kita awali lewat hal-hal yang sederhana, yang kecil. Agar bangsa kita tetap kuat. Menjadi bangsa yang kita cita-citakan. Sejahtera. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi, kami cintai. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Telah mengajarkan pengasihan itu dan cinta kasih itu begitu baiknya kepada kami. Dalam kaitan tanggung jawab seorang suami kepada istri dan seorang istri kepada suami. Dalam hubungan dan tanggung jawab yang tulus dan kudus. Komitmen yang sangat indah dan mulia di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan persatukan kehidupan keluarga yang terberkati. Demikian juga kehidupan kebersamaan umat Tuhan menyangkut orang lain yang menjadi bahagian hidup dari sebuah keluarga. Ya Tuhan, pengajaran hukum-hukum kasih-Mu adalah pengajaran yang mempererat kesejahteraan bersama, keselamatan bersama. Patut kami syukuri Tuhan, adalah kebahagiaan yang sangat mulia ketika Tuhan mengingatkan hal-hal yang demikian kepada kami. Tuhan tidak mengkehendaki tercerainya kehidupan itu. Tuhan tidak inginkan hidup yang egois, hanya mencari dan mendapatkan kesejahteraan sendiri-sendiri saja. Tuhan, ajari kami untuk selalu berpengabdian, mau menghargai antara seorang dengan yang lain. Tuntun kami Tuhan, tuntun bangsa kami, tuntun di tempat di mana kami boleh mengabdikan diri, bekerja dan mendapatkan upah yang selayaknya. Kasihani kami Bapa agar bertumbuh dalam pekerjaan, bertumbuh dalam tanggung jawab, bertumbuh dalam segala rancangan-rancangan Tuhan. Pimpin kami ya Bapa berjalan hari ini. Tuntun juga anak-anak Tuhan yang menuntut ilmu agar senantiasa takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, mereka dapat menghayati kehadiran Tuhan yang selalu berpihak kepada anak-anaknya. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Mari kita melaksanakan aktivitas kita. Salam sehat selalu.